Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba faja'alahu khitamal qutubi arba'in wa bayyana fihi al-halala wal haram wa nurul ilahi fihi sa'sa wa taqrama wa an'ama wa akhna wa a'la wa wada'a wa a'ta wa mana'a wa khalaqa wa razaqa wa sawara al-ibadi dafa'a da'a tajalla lil-zabali fadakbaka al-jabalu min haibatihi wa taqatta'a Fasubhana min ilahin ya'balu taubatal isa idza taba wa raja'a wa da'a wa tadarra'a ahmaduhu ala ma'aulana minal ni'am wa awda'a wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadatan tunzi qa'ilaha يوم لا ولد فيه ينفع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي يوم القيامة يقال له صلاة الطاعة واسفع تسافع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين Mastahalla minal amaki madma'a wa salaman taslima qasiran amma ba'da fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita berbanyak rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu fasilitas berupa pancaran sinar matahari, udara, dan lain sebagainya. Sebagai rasa syukur tersebut kita wujudkan dalam bentuk kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Selawat berangkai salam mari kita aturkan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berupaya menuntun umat manusia dari alam yang bobrok, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Selawat berangkai salam disampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan senantiasa juga selawat salam kita sampaikan kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekiannya melalui khutbah ini kami selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini, kami juga tidak bosan dan jenuh mengajak para jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang telah berani menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Takwa juga dapat menumbuhkan amal-amal saleh
yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman kita. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah janji dari Allah yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janji. Maka tentunya berbahagialah mereka-mereka atau orang-orang yang mendapat janji dari Allah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yujilluhumullahu fi jillihi yawma la zilla illa jilluhu, imamun 'adilun wa sabun nasa'a fi 'ibadillahi wa rajulun kalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ittama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun la'anhum ra'atun jatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu wa tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat." Aina, yang artinya 7 orang yang bakal dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tiada naungan selain naungan dari Allah. Yang pertama yaitu seorang imam yang adil, dan yang kedua seorang pemuda yang semenjak remajanya beribadah kepada Allah, dan yang ketiga seorang yang hatinya terpaut kepada masjid, dan yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul bercerai karena Allah, dan yang kelima seseorang yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan dan rupawan lalu berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah," dan yang keenam seseorang yang bersedekah lalu dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang didermakan oleh tangan kanannya, dan yang ketujuh seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat sunyi lalu mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap 7 orang yang beramal saleh, yang menyebabkan mereka memperoleh naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Nawawi, bahwa yang dimaksudkan di dalam hadis ini yaitu naungan di hari kiamat kelak, sewaktu orang-orang pada berdiri di padang mahsyar untuk menghadap Tuhan semesta alam. Di matahari sudah dekat sekali dengan kepala, panasnya sudah menyengat, keringat mereka bercucuran, dan di saat itu tiada naungan sedikit pun selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diterangkan hadis ini yaitu dari 7 orang tersebut yaitu seorang imam yang adil. Imam yang adil yang dimaksud di sini adalah seorang penguasa yang memimpin manusia dengan petunjuk Al-Quran, bukan yang dikehendaki imam yang khusus,
Karena itu termasuk seluruh penguasa yang mengurusi kepentingan masyarakat banyak. Ia tidak dibenarkan memberikan hadiah kepada orang kaya karena hartawan, tidak mengungkap orang mulia karena kemuliaannya, dan tidak pula kekerabatannya. Akan tetapi memberikan hak kepada setiap orang yang berhak dengan memelihara kepentingan orang banyak, kemaslahatan, dan melindunginya dari setiap gangguan-gangguan baik dari dalam maupun gangguan dari luar. Itulah tugas seorang pemimpin atau seorang imam yang adil. Dan yang kedua yang dijelaskan hadis ini, seorang remaja yang sejak mudanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang pemuda yang mengawali kehidupannya dengan taat kepada Allah sebagai pelaksanaan hak-hak Allah, tumbuh rasa cinta kepada Allah sejak kecil dan tidak berjalan mengikuti hawa nafsunya, lantaran mendapat cahaya atau nur dari kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga yang dijelaskan hadis tadi, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Ia sangat mencintai rumah Allah untuk melaksanakan sholat tepat waktu pada waktunya bersama dengan imam rawatib. Menurut Imam Nawawi, bahwa yang dimaksudkan bukanlah orang yang terus-menerus duduk di dalam masjid, tetapi melaksanakan sholat di masjid. Kemudian bila ia telah keluar dari masjid lalu ia bekerja, maka selalu rindu ingin kembali ke masjid lagi mendengarkan zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang didengungkan di dalam masjid tersebut. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, masing-masing mencintai kawannya dalam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan mencari tujuan duniawi. Karena itu mereka saling tolong-menolong untuk berbuat kebaktian dan takwa, dan saling berkumpul mencari keridaan Allah beserta tetap dalam cinta hingga terpisah oleh adanya bepergian yang jauh atau kematian. Mencintai Allah suatu istilah yang mengandung makna yang sangat banyak, antara lain mendorong seseorang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan bertambah taqarrubnya kepada Allah melalui amal-amal sunnah semampunya. Apabila seseorang mencintai kawannya karena mentaati dan bertaqarrub kepada Allah, maka cinta yang demikian itu adalah cinta karena Allah dan mencari keridaan Allah. Dan ia merupakan suatu cinta yang menjadikan sebab seseorang mukmin mencicipi kemanisan iman dan memperoleh kebagusan Islam. Yang selanjutnya, orang yang mendapat naungan Allah, yaitu seseorang laki-laki yang dirayu oleh seseorang wanita bangsawan lagi rupawan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Dikatakan wanita tersebut bangsawan lantaran ia berketurunan dan berkedudukan dan cantik rupawan lagi menawan, karena dapat membawa kepada fitnah dan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Akan tetapi sekalipun orang laki-laki itu dirayunya, namun karena lindungi oleh agamanya dan perasaan takutnya kepada Allah yang selalu mengawasinya dan melihatnya, maka cepat-cepat saja ia menolak dan menampik rayuan dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Karena penolakannya semata-mata takut karena Allah, itulah pantas kiranya memperoleh janji yang bagus sekali, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa liman khafa maqama rabbih dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya memperoleh dua surga. Surat Ar-Rahman ayat 46. Yang selanjutnya yang dijelaskan hadis yang kami baca di atas tadi, yang seseorang yang mengeluarkan sedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya yang berdekatan dengan tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dibuat oleh tangan kanannya. Orang tersebut adalah orang yang ikhlas benar
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan kecuali rahmat Allah dan tidak mencari melainkan keridhaan Allah semata. Karena itu lalu ia rahasiakan sedekahnya sehingga tidak bercampur dengan riya dan menjadi mulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling dirahasiakannya dari setiap orang, baik yang dekat maupun yang jauh daripadanya, sampai-sampai diistilahkan tangan kirinya tidak mengetahui. Demikianlah istilah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesepian, lalu mencucurkan air mata. Dikatakan menyepi lantaran ia seorang diri menjauhi pandangan orang banyak, berzikir kepada Allah dengan merasa takut, menyaksikan kehebatan dan merenungkan kekuasaan Allah. Karena itulah apabila seseorang betul-betul fokus membulatkan pikiran dalam istilah bahasa sehari-hari dalam berzikir kepada Allah, pastikan seseorang itu akan meneteskan air mata. Namun apabila hanya berzikir bagaimana orang banyak, tentunya tidak akan pernah mengena dalam hati sanubari. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, membatasi kepada 7 orang saja bukanlah yang dihendaki oleh hadis yang kami bacakan tadi. Namun masih ada orang lain yang dapat naungan di yaumil akhir nanti. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan yang maknanya 3 orang tidak akan dikejutkan oleh kedahsyatan besar dan tidak akan terkena hisab. Mereka berada di gundukan pasir kasturi hingga selesai penghisapan seluruh makhluk, yaitu seseorang yang membaca Al-Quran itu yang memimpin suatu kaum yang pada rela kepadanya, penyeru yang menyeru salat karena mencari keridhaan Allah, dan seorang hamba yang memperbaiki hubungan dengan Tuhannya dan hubungan dengan tuannya. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama dengan sepenuh hati memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita, khususnya yang hadir dalam masjid yang kita cintai ini, menjadi golongan orang-orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, menjadi orang-orang yang terpelihara imannya, senantiasa selalu takwa, termasuk orang yang suka memohon ampunan kepada Allah, juga menjadi golongan orang-orang yang gemar berbuat, menjalankan kebajikan dan memberantas kebatilan, berguna bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan, terkhusus agama yang kita cintai tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah kami pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini sebuah motivasi dan dorongan dan semangat, dan mungkin sebuah introspeksi diri kita kembali, termasuk diri saya pribadi, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih berhati-hati dalam mengarungi hidup dalam kehidupan ini. Marilah kita selalu berbuat kebaikan, jangan saling menyalahkan dan jangan saling menyudutkan. Karena apabila konsep Islam sesungguhnya sungguh rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu harapan kami melalui mimbar khutbah ini, semoga kampung kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga termasuk golongan orang-orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq bi yadihi kullihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa sallallahu muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبلني مني ومنكم تلاوة السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفروه إنه الغفور الرحيم.